Iya, Dan mulai. PPKM darurat sudah berlangsung Kalau hampir pernah gua ya, cuma ambil jangan sedih. Ini, ya, stop ya, dokter datang itu. Halo, selamat siang. Apa kabarnya Anda di siang hari ini, dimanapun Anda berada dan tetap di rumah saja? Saya harapkan selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Amin. Saya Audrey Chandra yang siang hari ini langsung dari Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN akan mengajak Anda berbincang bersama dengan para narasumber yang akan hadir secara daring atau virtual dalam dialog utama. PPKM darurat sudah berlangsung hampir 1 pekan yang masih ternyata ini ditemukan banyak pelanggaran terjadi di mana-mana. Padahal angka tingkat COVID-19 masih tinggi ditambah dengan munculnya 4 varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah PPKM darurat akan efektif dalam menekan lonjakan COVID-19 dan mampukah PPKM darurat melindungi kita dan juga keluarga? Hari ini kita bersama-sama dalam dialog utama PPKM Darurat Lindungi Keluarga. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021, masyarakat diminta untuk mengurangi mobilitas dan berdiam diri di rumah saja. Hal ini harus dilakukan demi melindungi keluarga dari penularan COVID-19 yang sudah semakin mengganas. Terlebih dengan adanya varian baru virus COVID-19, Alpha, Beta, Delta, dan Kappa yang diyakini lebih cepat menular dengan gejala berat pada pengidapnya. Taat PPKM darurat adalah mutlak, terlebih untuk wilayah Jawa dan Bali sudah berada pada pandemi level 3 dan level 4. Tingkat situasional 3 adalah situasi penularan di tingkat komunitas bertambah tinggi. Sementara kapasitas tambahan untuk merespon terbatas dan layanan kesehatan menjadi kewalahan. Sedangkan tingkat situasional 4, penularan tidak terkontrol dan kapasitas respon sistem kesehatan sangat terbatas dan tidak ada tambahan kapasitas yang tersedia, sehingga memerlukan tindakan ekstensif untuk menghindari layanan kesehatan kelebihan beban yang akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang terus naik. Sampai hari ketiga PPKM darurat, masih banyak terdapat pelanggaran di berbagai daerah. Memang berat dan tidak nyaman, tapi pandemi ini harus dihadapi bersama-sama. Semua pihak dan pejabat harus seirama. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo,
lewat instruksi Menteri Dalam Negeri dan ditujukan kepada para gubernur se-Jawa dan Bali, serta bupati dan wali kota. Selain tentang ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat, dalam instruksi ini dituangkan juga mengenai penguatan 3T, testing, tracing, treatment di setiap daerah, serta percepatan vaksinasi. Segala upaya dilakukan demi menekan angka penularan COVID-19, demi keselamatan kita dan keluarga. PPKM Darurat, lindungi keluarga. Hari ini saya sudah bergabung melalui virtual dengan 3 narasumber. Yang pertama saya mau menyapa dulu ada Dr. Eko Prasetyanto Purnomo, staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa. Selamat siang Pak Eko, sehat selalu ya Pak? Oke, boleh mungkin di-unmute Pak Eko? Oke, sambil menunggu saya akan menyapa yang kedua, sudah ada Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto. Selamat siang Kang Bima. Oke, masih terjadi jaringan gangguan sebentar ya. Oke, saya mau menyapa. Bisa, suara saya bisa jelas? Aman Kang, sehat-sehat ya Kang ya? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, berikutnya saya akan juga memperkenalkan ada narasumber Dr. Hermawan Saputra sebagai Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Mbak Audrey. Salam sehat selalu. Siap, sehat selalu. Siap. Oke, sebelum kita berbincang siang hari ini dengan 3 narasumber saya akan ajak Anda, netizen dan juga rekan-rekan media untuk bisa bergabung dan bertanya langsung lewat Slido atau mengajukan pertanyaan pada live chat YouTube dengan hashtag PPKM Darurat. Oke. Dan langsung pertama saya akan mau mengajak dulu berbincang dengan Dr. Eko atau Pak Eko. Siap, Mbak Audrey. Oke, ini jaringannya sudah aman Pak, suaranya juga sudah kedengeran. Pak Eko, ini kan Presiden Jokowi memerintahkan agar mobilitas masyarakat dapat turun ya Pak, 50% selama PPKM Darurat berlangsung 2 minggu lebih. Sejauh ini sudah memasuki hari kelima, apa Pak? Jadi, terima kasih Mbak Audrey pertanyaannya, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Pak Wali Kota, Pak Hermawan, dan Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini. Luar biasa saat ini kita sudah bisa melihat pengurangan mobilitas. Walaupun belum seperti yang kita harapkan ya. Dengan berbagai teknologi, upaya kita cari tahu bagaimana pengurangan itu ya. Nah sekarang ini ada kurang lebih ya, ada yang sudah 19% ya, contohnya di Semarang, di Jawa Tengah gitu ya, sudah berkurang 19% mobilitas gitu ya. Nah ini perlu kita upayakan dengan teknologi-teknologi. Sekarang kita tahu ada namanya satelit ya, dengan satelit misalkan saja dengan penyinaran gitu ya, kan kita lihat tingkat kepadatan mobilitas penduduk dan sebagainya. Kita akan mengetahui adanya pengurangan-pengurangan, tapi masih perlu terus ada upaya-upaya ya untuk mengontrol. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kita mengenai masalah PPKM Darurat, lindungi keluarga. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri mengupayakan berbagai sinergisitas ya, mulai dari pemerintah daerah ya, kemudian sampai ke pemerintah desa, kelurahan, hingga ke tingkat lembaga kemasyarakatan. Ya. Jadi dengan melalui lembaga kemasyarakatan RT, RW, ya, kemudian PKK, kita berupaya untuk memberikan sosialisasi, ya, pemahaman mengenai Inmendagri 15, ya 2021, kemudian mengenai Inmendagri 17 2021. Ya, ini upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu, mari kita dukung dari semua pihak. Saya kira kita sependapat kalau acara ini juga selalu digalakkan oleh semua pihak, termasuk dengan strategi pentahelix ya, tentu saja, baik itu government, baik itu mass media, terus kemudian oleh para entrepreneur, masyarakat itu sendiri, ya,
dan para akademisi. Saya kira itu Mbak Udri yang perlu kita lakukan. Seperti ini harus terus kita galakkan. Terima kasih. Harus kita galakan karena memang ini masih di hari kelima, jadi belum terlalu kelihatan gitu ya Dokter Eko ya. Ya. Kang Bima, Ya. saya mau ke Kang Bima ini kan di hari kelima, tidak main-main ya Kang ya, waktunya diberikan 2 minggu lebih. Tapi di hari kelima ini bagaimana Kang? Masyarakat banyak yang nurut atau masih banyak juga nih yang bandel untuk keluar tapi tanpa alasan keluarnya? Sebetulnya saya lihat mobilitas warga sudah jauh berkurang. Tetapi kalau data yang disampaikan oleh Pak Menko Luhut kemarin ketika kami rapat koordinasi, ini mobilitasnya belum sampai 50% pengurangannya, belum juga sampai 30%, masih sekitar 21%. Kalau kami cek di lapangan, ini penyebabnya karena tidak semua paham mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Ya. Jadi ada yang masih bingung seperti bengkel, kemudian toko-toko baju, apalagi toko baju yang ada di pasar, dekat dengan pasar misalnya, ya mereka merasa menjadi bagian dari pasar. Jadi 1-2 hari pertama kemarin, ini kami menyamakan dulu tafsiran persepsi tentang mana yang esensial, non-esensial, dan kritikal. Untuk selanjutnya kemarin disosialisasikan kepada warga. Jadi saya kira tidak semua itu konteksnya nakal, bandel, atau melawan, tapi lebih kepada kebingungan karena memang sosialisasinya terbatas gitu. Termasuk juga mungkin soal kebingungan masyarakat yang juga mau berangkat ke Jakarta ya Kang, karena kan banyak dilakukan penyekatan, jadi mereka juga sampai sekarang apakah mereka sudah paham atau juga mereka mungkin ada yang belum paham juga kebanyakan Kang Bima? Ya tidak semua paham, makanya kami sosialisasikan dengan memanfaatkan semua kanal. Dan tadi pagi saya baru posting lagi di Instastory tentang definisi esensial dan non-esensial. Kemudian kami juga mulai pagi ini melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan ya untuk betul-betul membatasi arus keluar masuk ke Kota Bogor. Yang tidak memiliki surat keterangan dari kantornya, yang nggak bisa masuk, nggak bisa lewat. Ya, ini memang harus dilakukan pengetatan luar biasa. Karena kalau masih di bawah 30% pengurangan mobilitasnya, hitung-hitungannya kita masih akan lebih panjang lagi untuk bertarung melawan varian-varian baru ini. Apalagi variannya sudah banyak banget, terakhir juga ada Kappa ya Kang. Saya mau ke Dokter Hermawan. Dokter Hermawan, apa sih yang menjadi penyebab Dok kira-kira di hari kelima ini ternyata masih banyak warga yang mencoba untuk keluar padahal mungkin kepentingannya tidak perlu-perlu banget, dan tadi dikatakan juga masih di bawah 30% loh masyarakat yang patuh untuk tidak kemana-mana. Ya, memang betul ya yang disampaikan oleh Pak Eko maupun Pak Bima selaku Wali Kota bahwa tingkat sosialisasi kebijakan yang baru ini memang belum menyentuh ke akar penegak hukum, ke akar masyarakat yang juga multitafsir terhadap kebijakan ini. Masih dianggapnya mirip dengan PPKM yang dulu diistilahkan dipertebal atau dipertegas. Padahal memang sangat signifikan secara volume dan pembatasan ketika ada istilah PPKM darurat. Tetapi fakta di lapangan itu sebenarnya tidak hanya masyarakat ya. Aparatur penegak juga seperti TNI, Polri, bahkan Satpol PP juga masih sangat sulit ya untuk membedakan mana yang sesungguhnya yang esensial dan non-esensial. Karena saya juga random dari beberapa teman tenaga kesehatan pun banyak juga yang terhalang dan tidak dikenal ya, bahkan sudah dikomunikasikan dengan baik, masih ada yang terhambat, dan ini menyebabkan adanya keterlambatan dan gangguan juga pada pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan. Namun demikian sebenarnya Mbak Audrey, yang paling penting di dalam PPKM darurat ini, di samping sosialisasi dan komunikasi publik yang tepat, juga esensi dari pembatasan ini sesungguhnya tidak menimbulkan ekses atau juga kasus yang baru. Kalau kita ingin melihat hasil dari PPKM yang ada ini kan baru akan nampak itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, atau 12 hari hingga 18 hari dari saat sekarang ini. Nah, karena ini masih terus kita akan melihat efeknya pada 2 minggu ke depan, sebenarnya sekarang ini yang menjadi concern kita semua adalah betul-betul membatasi melalui media corong seperti ini, sekaligus evaluasi di masyarakat. Karena kasus ini kan sebenarnya sudah tidak mampu ditangani secara normal ya, atau kita istilahkan over capacity in health services. Nah, sehingga sebenarnya kasus ini ke depan ini masih akan tinggi.
dan kasus secara kumulatif juga kasus aktif kita kan sudah lebih dari 320.000 dan bahkan kumulatif kita udah lebih dari 2,3 juta kasus. Jadi sebenarnya secara percepatan kita menyediakan fasilitas treatment dengan juga dampak dari PPKM darurat ini memang harus ada shortcut prosesnya, yaitu kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk turun di lingkungan terkecil ya, ke RT, RW betul-betul memantau dan meminta peran serta dari aparatur di situ termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat agar membatasi ruang gerak masyarakat paling tidak dalam himbauan dan juga early warning system. Ya udahlah, nggak usah kemana-mana deh, pokoknya seminggu 2 minggu ini di rumah saja. Dan ini juga harus terus dilakukan ya, karena menurut saya lokal influencer atau orang-orang yang ada di situlah yang paling bisa mempengaruhi lingkungannya dengan baik, Mbak Audrey. Oke, jadi menurut Mas Hermawan yang sampai saat ini mungkin bisa lebih efektif adalah menggunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memberikan pendekatan ya. Karena banyak banget loh Mas, ketika kita lihat di media misalnya ya, kita lihat di media cetak, di online maupun juga di TV gitu. Banyak masyarakat yang masih makan, kemudian keluar tidak menggunakan masker. Nampaknya juga Satpol PP dan pihak kepolisian juga kesulitan gitu untuk bisa kemudian memulangkan dan memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Betapa gentingnya saat ini Indonesia. Ya, memang lokal influencer yang paling kita butuhkan. Masyarakat itu kan meniru ya dari lingkungan. Kita juga melihat masih ada kadang tokoh agama itu yang sulit memahami misalnya kenapa tempat ibadah itu dibatasi, kenapa tempat ibadah itu ditutup sementara. Itu pun di kalangan para pemuka agama ini masih multitafsir. Nah, maka peran pemerintah, peran stakeholders di sini untuk menyamakan persepsi agar masyarakat itu jangan juga multi persepsi atau multitafsir terkait dengan kebijakan itu. Nah, sama juga ketika tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ya, bahkan pada hari kedua di saat PPKM darurat diberlakukan kan viral tuh, salah satu lurah di Kota Depok juga mengadakan pesta. Nah ini kan paradoks ya, artinya orang-orang yang menjadi aparatur pemerintah di satu sisi, menjadi tokoh di lingkungan di sisi lain, bagaimana mungkin kita mengharapkan kesadaran masyarakat, sementara dari para aparatur, dari para tokoh seperti ini masih memberikan excuse terhadap perilaku yang tidak sejalan dengan penanganan COVID. Nah untuk itu koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi ini harus terus dikuatkan, ditegakkan di lingkungan aparatur supaya juga masyarakat pada lingkungan yang mikro tadi bisa lebih memiliki kepercayaan diri dan juga komitmen untuk membatasi diri juga agar tidak keluar pada keramaian dan kerumunan lingkungan, Mbak Audrey. Kepala daerah seharusnya memberi contoh begitu ya, Dr. Eka. Nah ini kan memang tadi sudah sempat dikatakan juga oleh Mas Hermawan, ada contohnya misalnya Lurah Depok yang pada saat PPKM darurat berlangsung, Dr. Eka ini justru melakukan hajatan. Nah ini kan tidak mencerminkan contoh, suatu kepala daerah bisa memberikan contoh bagaimana masyarakat juga bisa taat kalau atasannya juga tidak taat. Apalagi kan sebenarnya ada juga instruksi dari Kementerian Dalam Negeri untuk kepala daerah, ada sanksinya. Silakan Dr. Eka. Ya, jadi benar memang negara kita itu sangat luas ya Mbak ya, sangat luas. Jadi pembinaannya pun secara berjenjang pula, ya berjenjang. Bayangkan ada 34 provinsi, kita ini 416 kabupaten, 98 kota, ya. Kemudian ada 7.230 kecamatan, dan kurang lebih 8.488 kelurahan, 74.961 desa. Ya, oleh karena itu perlu benar-benar ada sinergisitas, ya. Pemahaman, memberikan contoh, ya, itu penting sekali. Secara regulasi itu semua sudah ada, ya, secara regulasi. Nah, sekarang bagaimana dalam implementasinya? Ya, implementasinya. Nah, ini perlu kebersamaan di antara kita. Ya, pelajaran kemarin seperti yang ada terjadi di Depok, misalkan saja, itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, ya. Dan kita lihat mass media juga langsung memberikan respon gitu ya, dan ini sangat bagus. Saya kira menjadi pelajaran bagi yang lain juga untuk mengendalikan diri ya pada masa-masa pandemi seperti ini
Ya, apalagi pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Artinya ini harus menjadi pemahaman bagi semua pihak, jajaran mulai dari pusat, daerah, sampai desa dan kelurahan. Ya, semua harus mengekang diri, karena mengendalikan diri untuk keselamatan bangsa kita sendiri juga. Gitu. Artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ya nanti akan berakibat, berdampak secara meluas, ya. Seperti ketika yang terjadi seperti saat ini, ya, kita bisa melihat, ya, kita sekarang ini bed occupancy rate-nya kita sudah meningkat, ya. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah kewalahan sekarang ini. Oleh karena itu perlu pengendalian diri, pemahaman dari kita semua. Kemudian yang kedua, Mbak Udri, yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri saat ini terus secara intensif, baik secara virtual dengan berbagai macam cara, ya, kita lakukan untuk memahamkan ini, ya, memahamkan regulasi ini, ya. Seperti tadi kita sudah ada Inmendagri 15 2021, ya. Kemudian ada Inmendagri 17 2021. Artinya dalam Inmendagri 17 ini perpanjangan, ya, PPKM dalam skala mikro. Harus ada dari sisi kewilayahan, kemudian dari sisi tingkat mikro sampai RT, ya. Nah, kemudian kita dorong juga di sini, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden meminta kepada PKK, begitu ya, PKK. Ya. Ini luar biasa, karena mengapa? PKK ini yang dekat dengan masyarakat juga, ya. Apalagi ini ibu-ibu, kaum perempuan di sini, ya, sangat efektif sekali, ya. Kalau kita lihat sebuah program PKK itu, program yang ke-7 dan ke-10 itu mengenai kesehatan dan perencanaan sehat. Ya. Nah, ini perlu pemahaman-pemahaman dari tingkat akar rumput ini perlu dilakukan, ya. Karena kita sadar benar bahwa ada yang mempunyai akses yang luar biasa sehingga cepat memperoleh informasi, tapi ada juga yang tidak. Nah, oleh karena itu berbagai macam cara perlu kita lakukan, dengan berbagai macam metode perlu kita lakukan. Saya kira itu, Mbak Audrey. Oke, dokter, ini kalau untuk kepala daerah kan ada sanksinya. Bisa dijelaskan lagi, Dr. Eko, gimana sanksi-sanksi yang bisa dikenakan oleh kepala daerah dan apakah termasuk masyarakat juga bisa melaporkan kalau ada kepala daerahnya mungkin setingkat lurah begitu ya, atau setingkat RT, RW kalau misalnya mereka melanggar. Ya, jadi kalau untuk ASN, untuk aparat, ya, kemudian untuk kepala-kepala daerah sudah jelas, ya, berjenjang kita lakukan, mulai dari teguran, ya, kemudian sampai tertulis, bahkan sampai sanksi-sanksi yang tegas, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang ada upaya-upaya sinergi untuk ini. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ini, ya, supaya kita memahami seperti apa yang dikatakan Pak Wali Kota tadi, ya, memahami regulasi secara benar, ya. Kemudian bagaimana dia memahami, menuruti, melakukan regulasi ini, melaksanakan, mengimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi kalau ini bisa berdampak mengganggu proses, ya, tentu saja akan diambil tindakan-tindakan yang sangat tegas, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ya. Seperti itu, Mbak Audrey. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti Kang Bima mungkin bisa jawab ya. Kalau di Jakarta kemarin juga ada sidak dari Pak Gubernur dan ditemukan masih banyak sektor-sektor non esensial dan non kritikal ini yang masih buka begitu. Nah, bagaimana di wilayah Bogor? Tetaplah bersama kami dalam Dialog Produktif hari ini.
dalam dialog produktif. Pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Kang Bima. Kang Bima, kalau misalnya di Ibu Kota Jakarta nih kemarin Pak Gubernur marah-marah karena sektor non esensial, sektor non kritikal ternyata masih buka, bahkan ada ibu hamil yang masih bekerja di kantor. Kalau di Bogor gimana, Pak? Saya ingin tambahkan dulu begini. Hari ini yang paling penting itu adalah sense of urgency yang sama, baik di aparatur maupun di warga. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang keteladanan, tentang bagaimana aparatur bisa tetap maksimal, nah harus ada langkah-langkah strategis dari pimpinan memastikan sistem itu bekerja. Nah, sebagai contoh di Bogor, saya memerintahkan semua dinas ini turun. Jadi ya kalau kita berdasarkan tupoksi banyak dinas yang tidur aja di rumah. Nggak bisa begitu. Jadi saya minta dinas ini dibagi berdasarkan kewilayahan. Ada kepala dinas yang in charge untuk di wilayah Kecamatan Bogor Timur misalnya. Ada kepala dinas yang in charge untuk urusan lain. Ada direktur BUMD yang fokus untuk pemulasaran jenazah. Jadi pada intinya harus lakukan terobosan, tidak bisa lagi berdasarkan tupoksi, semuanya harus activate, intinya begitu. Ini poin pertama. Poin kedua, sense of urgency ini juga harus ada di masyarakat. Makanya kemudian ketika saya mengumumkan untuk membuka posko logistik darurat, targetnya adalah itu. Ayo dong, yang mampu, yang masih punya rezeki, berbagi bagi yang membutuhkan. Jadi sense of urgency ini diperlukan ketika kita minta agar semua aturan ditaati. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, bersama Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, kami berputar untuk kemudian melakukan tindak pidana ringan. Jadi sidang di tempat bagi pelanggar-pelanggar itu yang nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, demikian pula bagi kantor-kantor yang masih melakukan pelanggaran non esensial tapi masih buka, kita lakukan tindak. Sudah dikolaborasikan antara aparat penegak hukum sehingga bisa tindak pidana. Namun kami harus akui bahwa dalam hal ini memang kami harus lebih bijak ya. Mana yang harus ditindak tegas, mana yang cukup diberikan edukasi dan diawasi. Kira-kira begitu. Karena setiap orang kan tingkat kedaruratannya berbeda. Ada warga yang nggak bisa makan kalau dikerasi disuruh tutup. Tetapi ada warga yang kalau dikerasi pun mereka nggak ada masalah karena masih bisa makan dari tabungannya. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang Jakarta, ini kan masih hari Rabu, artinya masih jam kerja atau waktu kerja. Kalau misalnya mungkin ada yang curi-curi di Jumat malam, Sabtu Minggu dengan alasan misalnya saya pengen isolasi mandiri atau saya memang melakukan PPKM darurat ketat, tapi saya mau di villa saja misalnya atau di perumahan yang memang letaknya di luar Jakarta, misalnya di kawasan Puncak ataupun Bogor. Itu gimana, Kang? Puncak itu kan bukan wilayah Kota Bogor, itu wilayah kabupaten. Tapi begini, semua yang masuk ke Kota Bogor ketika kami dapati tidak ada tujuan, ini kami minta putar balik. Jadi bagi yang bukan bekerja di sektor esensial atau kritikal, bagi yang tidak bisa membuktikan mau kemana, kita akan minta putar balik. Ini sudah berlaku dari pagi tadi. Kemarin kami masih agak longgar, penyekatan itu hanya dilakukan di malam hari. Tapi sekarang penyekatan dilakukan 24 jam di banyak titik. Jadi kami pastikan bahwa warga dari luar Kota Bogor yang mau ke Bogor hanya untuk jalan-jalan nggak akan bisa masuk. Ya, kalau didapati oleh petugas ya, akan diminta untuk putar balik. Oke. Ke Mas Hermawan, ini kan sepertinya masyarakat masih takut kalau misalnya ada penindakan tegas. Bukannya mereka yang sadar sendiri, bahkan masih ada juga misalnya sektor non esensial ataupun non kritikal yang masih buka. Mungkin juga mereka kurang paham bagaimana kebijakannya, apa yang boleh dan tidak. Tapi satu sisi apa sih yang membuat sehingga masyarakat ini nampaknya lebih takut kalau ada Pak Polisi atau Pak Satpol PP daripada mereka yang was-was sendiri. Ini keadaan darurat, saya harus juga mengerem, saya harus pergi kemana, keluar gitu. Ya, ini menarik ya pertanyaan Mbak Audrey ya. Jadi sebenarnya kan kita harus mengkategorikan ada kewajiban dan tugas masyarakat sebagai individu maupun komunitas, tapi juga ada peranan pemerintah ya selaku provider dalam penanganan pengendalian COVID. Nah, yang harus kita pahami,
ketika kita ingin mengoptimalkan peran masyarakat, terutama kedisiplinan, menggunakan masker, menaati protokol kesehatan yang lain seperti menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, sebenarnya ada hal yang paralel harus dilakukan, yaitu testing, tracing, dan treatment. Ini pemerintah punya peranan. Tetapi sekarang ini terbalik, tidak lagi testing, tracing, dan treatment, tetapi treatment, tracing, dan testing. Karena apa? Begitu masyarakat paham semua rujukan COVID, rumah sakit itu penuh sekarang ini, maka sebenarnya dari kasus yang ada atau indikator outcome, kesakitan, morbidity, dan kematian atau mortality, ini harus ditelusur pada jenjang komunitas, pada RT, RW, kelurahan yang ada, sehingga juga diikuti dengan testing yang masif. Mbak Audrey, kalau kita lihat contoh di Indonesia sekarang, ketika kasus kumulatif kita kasus aktif kita lebih dari 330.000 misalnya, itu sudah harus kita lakukan testing spesimen itu sekitar 900.000 minimal, atau menyasar paling tidak 600.000 orang. Harusnya ini sudah per hari. Nah sekarang kalau kita contohkan misalnya di Kota Bogor, maka Pak Wali tidak hanya melakukan komunikasi dan konsolidasi tadi, itu sudah sangat bagus tuh, itu keren banget tuh dari Pak Wali ketika semua SKPD atau OPD kemudian bersama Forkopimda kompak dan berbagi peran untuk penanganan COVID. Tetapi yang menarik, masyarakat itu tidak sekedar kata-kata yang mereka inginkan. Anggaplah pada sudut-sudut keramaian publik ada random testing tuh dilakukan oleh Pak Wali, itu akan membuat mereka otomatis tanda kutip mereka akan segan keluar rumah tuh. Masyarakat kita tuh tipikal yang takut diperiksa. Kalau misalnya mereka tahu di situ ada posko random testing yang begitu mereka ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga. Nah ini cara-cara komunikasi yang real yang sebenarnya itu juga bagian dari fungsi testing, tracing, dan treatment. Dikala memang yang harus kita paralelkan dengan kampanye di dalam kedaruratan PPKM atau PPKM darurat ini, Mbak Audrey. Jadi saya berharap skenario yang dilakukan secara canggih dan juga optimal oleh pemerintah daerah seperti Pak Wali, itu juga diikuti dengan posko atau tempat-tempat random testing, yang sebenarnya bagian dari tadi tuh, karena udah penuh semua kapasitas rumah sakit, wahai masyarakatku, wahai rakyatku, apabila masih ada kasus baru yang oleh karena ketidakdisiplinan, masih ada kerumunan di jalan, maka siapa yang kita dapat saat testing itu, dia akan diisolasi mandiri pada tempat yang tentu saja akan terbatasi dari gerak sosialnya. Dan paling tidak saya pikir penyadaran dan juga upaya untuk active case finding kalau bahasa kita, upaya untuk menemukan kasus ini secara cepat, secara masif, itu punya dua makna. Pertama, makna testing dan tracing ini sendiri untuk mengukur resiko dan mengetahui dampak pada populasi di lingkungan seperti di Kota Bogor. Yang kedua, memberikan efek kepada masyarakat psikologi, karena begitu mereka keluar rumah, mereka pun harus siap di testing secara random sewaktu-waktu oleh pemerintah setempat. Nah ini punya nilai psikologis pada publik kita, Mbak Audrey. Dan testing random ini sepertinya juga menjadi penyebab kenapa angka COVID-19 terus mencapai rekornya setiap harinya, gitu Mas Hermawan. Ya, tentu saja. Artinya di situ kan ada kedisiplinan juga untuk penggunaan masker, penjagaan jarak, menjauhi kerumunan. Tetapi tadi yang saya sebut juga testing itu memang menjadi sebuah keharusan. Di kala wabah seperti ini, Mbak Audrey, ada paradigma. Di dalam ilmu epidemiologi itu, kondisi wabah itu setiap orang di dalam populasi harus dicurigai terpapar. Jadi orang ini kalau dalam keadaan wabah harus dicurigai terpapar. Hanya persoalan testing dan diagnostik saja yang bisa membuktikan orang itu positif atau negatif. Kalau begitu paradigmanya, nah memang begitulah cara kita untuk bergerak cepat yang kita sebut dengan to detect. Bagaimana menemukan kasus secara cepat, melakukan isolasi dan karantina, kemudian juga melakukan perawatan dan pemulihan, pada akhirnya kita bisa mengendalikan kasus. Ini adalah konsep yang dasar di dalam epidemiologi, sehingga kita pun paralel ketika PPKM darurat bagian dari edukasi kedisiplinan, termasuk menjaga jarak, menggunakan masker dan lain-lain, juga harus kita lakukan yang 3T tadi. Tetapi sekarang mulai dari bottleneck di fasilitas kesehatan, treatment kita berpacu menambah fasilitas, tetapi tracing dan testing juga harus dilakukan secara masif dan random. Mudah-mudahan ini juga memberikan efek agar masyarakat tahu bahwa pemerintah sangat serius dan komitmen
untuk mengendalikan COVID di lingkungan masing-masing, Mbak Audrey. Ya, tapi satu sisi juga masyarakat ini masih menantikan ya bagaimana dengan ekonomi saya gitu, karena saya juga harus makan, saya juga harus menghidupi biaya keluarga begitu, Dokter Eko. Nah ini kan ada diberikan keleluasaan ya untuk relokasi APBD di masa PPKM darurat. Nah ini bagaimana keleluasaannya sehingga kepala daerah bisa mengutak-atik sementara untuk relokasi APBD di masa PPKM darurat agar sasarannya tepat kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, apalagi ketika mereka kerja di sektor yang memang tidak diperbolehkan untuk keluar. Ya, jadi Mbak Audrey, Bapak dan Ibu semua, jadi dari Kementerian Dalam Negeri secara intens melakukan monitoring dan evaluasi mengenai hal ini. Ya, pemerintah sudah memberikan keleluasaan 8% dari DAU dan DPH digunakan untuk penanganan COVID. Ya, nah kemudian juga sampai ke tingkat desa, ya, dana desa bisa digunakan untuk penanganan COVID. Ya. Artinya apa di sini? Tinggal sekarang komitmen kesungguhan semua. Ya. Karena masih ada juga pemerintah daerah yang belum mengalokasikan ini. Gitu. Nah, entah persoalannya apa? Persoalan mungkin ada persoalan teknis atau memang kemampuan keuangan. Ya. Nah, ini mungkin nanti dari Pak Wali Kota Bogor ya. Saya tinggal juga di Kota Bogor, ini Pak Wali saya tahu persis, Pak Wali luar biasa ya. Seperti itu yang kita lakukan, yang kita harapkan. Ya. Jadi kita harus benar-benar bersinergi ya, bagaimana supaya kita seperti orang tua dengan anak ini. Anak kita pada terpapar ya bagaimana sekarang upaya orang tua. Gitu. Kalau dari pemerintah pusat sudah memberikan keleluasaan, bagaimana sekarang dengan pemerintah daerah? Gitu ya. Nah ini perlu sekali ya. Beberapa Pemda sudah memberikan contoh yang baik, tapi ada juga beberapa yang belum, gitu. Nah ini mari kita alokasikan, karena apa? Tidak mungkin kita ya menyerahkan persoalan ini kepada masyarakat saja. Nah, mungkin juga perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, bahkan pihak ketiga atau pengusaha dan sebagainya, akademisi dan sebagainya untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, kasus kita sudah menembus 2 jutaan ya, 2.300.000-an gitu ya. Terus kemudian yang meninggal juga sudah 61.000 gitu. Ini perlu menjadi komitmen kita semua ya. Bagaimana untuk mengatasi ini? Benar apa yang dikatakan Pak Hermawan tadi ya. Kalau ini tidak ada komitmen di antara kita semua, ya, ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai, ya. Karena ini akan terus berlanjut, bahkan seperti apa namanya ya, satu bisa selesaikan, mungkin yang satu tidak. Terus ini, oleh karena itu perlu komitmen semua pihak, ya, mengendalikan diri, ya. Pemerintah PPKM ini diberikan tenggang waktu dari tanggal 30 sampai 20. Ya, mari ya, ini mengendalikan diri semua ya, supaya memutus mata rantai ini. Mata rantai ini. Ya. Saya kira itu Mbak Audrey, jadi memang perlu kerjasama yang baik di antara berbagai pihak ya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, mungkin bisa diceritakan Kang Bima, tadi sudah ditanyakan juga sempat oleh Dokter Eko, ini gimana kalau di Bogor untuk relokasi utak-atik APBD-nya sementara selama PPKM darurat? Apa yang jadi prioritas? Dan mungkin bisa dicontohkan juga untuk daerah-daerah lainnya? Jadi ada yang sudah berjalan sejak masa COVID, yaitu alokasi untuk RW Siaga 1 juta per bulan. Ini dialokasikan untuk edukasi di tingkat bawah, untuk mekanisme pengontrolan pemeriksaan dari warga yang isoman. Ini sudah berjalan ya sejak masa awal COVID. Namun kemudian kemarin kita tambahkan lagi per RW 350.000 khusus untuk fokus pada isoman. Jadi ada tambahan lagi. Nah sekarang kita tengah melakukan refocusing. Jadi saya perintahkan Sekda untuk menyisir semua anggaran yang bisa ditunda atau dibatalkan. Ya seperti makan minum, rapat, kunjungan dinas dan sebagainya, ini kita cut saja. Saya bilang ini kita asumsikan saja masa berat ini bisa berjalan 2 bulan begitu. Nah, jadi disisir kita sudah dapat mungkin sekitar 10-15 miliar.
untuk dialokasikan di pool semua di biaya tak terduga. Nah, di biaya tak terduga inilah kemudian masing-masing dinas mengajukan usulan untuk pencairan dana, seperti misalnya tambahan kasur, pengadaan obat-obatan untuk warga yang isoman gitu, dan kebutuhan-kebutuhan lain di PPKM ini, termasuk kemudian logistik bagi warga yang membutuhkan. Saya kira itu langkah-langkah kita ya. Oke, langkah kecil setiap hari, tapi kemudian berdampak juga untuk bisa membantu masyarakat ya. Kang Bima, Dr. Eko dan juga Mas Hermawan tetap bersama kami, karena setelah ini nanti kita akan buka pertanyaan, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti langsung bisa dijawab oleh 3 narasumber kami pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik dari via Slido ataupun dari live YouTube kami. Yang pertama ini sudah ada dari Mas Febri Depok yang bertanya soal tetangga saya positif COVID-19, tapi beliau tetap keluar rumah, naik motor walau pakai masker. Nah, ini bagaimana cara peringatkan, karena beliau tokoh agama yang disegani. Mungkin bisa dijawab dulu yang pertama oleh Mas Hermawan. Baik, ini pertanyaan yang langsung berkaitan dengan temuan para netizen di lapangan ya, bahwa begitulah keadaan kita, masih ada aja tokoh masyarakat yang menjadi panutan begitu, tetapi masih mengabaikan juga dan menyepelekan COVID ini, padahal sudah terkonfirmasi. Nah, kita harus menyadari Mbak Audrey bahwa dengan adanya dominan transmission variant of concern ya, terutama Delta, itu kecepatan menularnya itu luar biasa. Kalau selama ini kita jaga jarak antara 1 meter hingga 2 meter saja, itu dengan varian Delta itu malah tidak lagi bisa menjamin bahwa kita aman-aman saja. Apalagi kalau kita naik kendaraan bermotor gitu ya, keluar rumah, kemudian ada berpapasan dengan orang, karena begitu ada kedekatan yang 2 meter itu mestinya udah terpapar tuh dia. Dalam waktu yang relatif singkat terpapar. Karena memang untuk varian Delta ini dia memiliki 90% compoundnya itu memang virulensinya luar biasa cepat dan tinggi. Ini juga yang kami temukan di beberapa nakes di rumah sakit. Jadi mohon kiranya masyarakat kita, apalagi dia panutan, tokoh agama, ini yang memang tadi yang saya sebut ya, bahwa ada tugas pemerintah untuk konsolidasi internal, tapi ada tugas pemerintah juga untuk memberikan dan mengkomunikasikan ya, agar juga tokoh-tokoh itu sadar bahwa mereka adalah panutan. Kalau mereka saja menganggap remeh, bagaimana masyarakat? Sehingga disinilah kita berharap ya, peran pada level terkecil kita, RT RW dan juga di kelurahan atau kepala desa ini lebih memberikan peran teladan dan juga untuk menginfluence yang lain supaya juga berperilaku sebagai teladan buat masyarakat. Nah, ini saya pikir banyak sekali temuan seperti pertanyaan tadi. Untuk itu, kalau dia berstatus aparatur pemerintah resmi, maka seperti yang disampaikan Pak Eko maupun Pak Wali, pasti sudah ada mekanismenya, mulai dari teguran atau sanksi yang lebih berat. Tetapi kalau itu berkaitan dengan tokoh informal, tadi kita menghimbau kembali agar kesadaran berperilaku pasti jangan sampai menjadi maslahat atau mudarat buat masyarakatnya. Ketimbang kita berharap kemaslahatan yang munculkan malah mudarat, dan ini kan menjadi tidak kita harapkan ya kalau hal tersebut terjadi di lingkungan Pak Audrey.
Kang Bima mungkin bisa dikasih arahan atau mungkin saran Kang dari penelpon atau penanya kita dari Febri Depok ini yang bertanya kalau misalnya beliau adalah tokoh agama terkena COVID-19, tapi gimana? Karena beliau ini kan tokoh agama, jadi mungkin agak segan juga ya untuk bisa memperingatkan gitu. Ya, itu sebab memang tidak masyarakat langsung yang menyampaikan, karena masyarakat secara awam dia dihormati, dia dihargai sebagai tokoh, pasti sungkan, pasti enggan. Yang bisa melakukan itu memang pemerintah. Makanya biasanya di Kesbangpol itu kan bagian dari organik pemerintah yang mengetahui siapa saja yang menjadi tokoh, yang mengetahui siapa saja yang berpengaruh, sehingga model koordinasi dan juga konsolidasi pemerintah, saya rasa Pak Eko dan Pak Wali sangat paham bagaimana agar para tokoh ini betul-betul dirapikan, dipahamkan, dan pada akhirnya menjadi panutan yang baik. Mungkin bisa dikasih saran Pak Wali Kota? Memang berdasarkan penelitian kita tahun lalu, warga itu nomor 1 yang didengar adalah dokter. Yang kedua adalah tokoh agama. Jadi duet antara tokoh agama dan dokter ini adalah duet maut untuk mensosialisasikan tentang prokes. Masalahnya adalah pertama, nggak semua dokter bisa berbahasa lugas kepada warga, dan tidak semua ulama mau untuk bergabung di tim sosialisasi. Ini kendala kami, harus kami akui. Kami bentuk tim merpati yang isinya 2 tokoh itu. Dan kami maksimalkan pendekatan melalui jalur-jalur informal dan formal. Ada Dewan Masjid Indonesia, ada Forum Komunikasi Umat Beragama, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi harus kami akui bahwa sekarang pun ketika kami harus mensosialisasikan poin dari PPKM tentang penutupan tempat ibadah, ini kami nggak bisa sendiri. Karena pemerintah tadi nggak didengar. Jadi yang harus maju ke depan adalah tokoh-tokoh agama. Dan kami pun agak kesulitan. Karena nggak semua tokoh agama mau. Ya, mereka pun walaupun secara pribadi mereka mendukung, tapi banyak dari mereka berpikir kalau mereka harus berbicara langsung. Ini kendala di lapangan seperti itu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan kedua untuk Pak Eko nih. Pak Eko, sepupu saya mau pulang ke Indonesia dan tinggal di Jakarta. Bagaimana prosedur isomannya, Pak? Silakan, Dr. Eko. Ya, sudah jelas ya. Kalau mau masuk ke bandara sudah jelas harus membawa apa gitu ya. Sekarang ini kalau Indonesia kan jelas ya. Di samping dia harus mempunyai sertifikat atau surat keterangan vaksin, juga melakukan PCR, ya PCR. Bukan lagi antigen, tapi PCR. Ya, artinya ini apa? Untuk mendeteksi sedetail mungkin seseorang terkena atau tidak. Ya. Kemudian yang jelas di sini ada namanya isolasi mandiri, gitu ya. Bagi yang memang dideteksi ada terkena, ya. Kemudian ada juga upaya-upaya kesehatan yang lain yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi negara-negara mana saja sebenarnya ini ya. Seperti tadi Pak Hermawan katakan, contohnya kalau itu misalkan saja India, gitu ya, sebagai penyebaran Delta, gitu ya. Tentu saja ini ada perlakuan khusus, ya, memang ada perlakuan khusus, ya. Dan ini sangat tepat, saya kira sudah sangat tepat sekali. Kita harus benar-benar waspada. Termasuk di lingkungan kita, kalau ada orang yang datang pun demikian juga, ya. 1 kali 24 jam lapor RT, ya. Itu benar itu untuk mendeteksi. Sudah dari tingkat mikro sampai ke tingkat kewilayahan itu sudah jelas, ya. Tinggal segala bagaimana implementasinya. Nah, seperti tadi yang ditanyakan juga oleh Mas Febri ya dari Depok tadi, saya tambahkan juga, begitu ada orang yang melanggar seperti itu juga laporkan kepada RT, RT bisa melaporkan kepada posko, ya, posko di tingkat desa, kelurahan di sini. Ini harus jelas ya. Begitu sini penanganan ini, apalagi kalau itu sengaja. Ya, sengaja, berarti ada tindakan tegas di sini, ya, karena itu akan menularkan penyakit ini secara masif, ya. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan apa yang dikatakan Pak Wali Kota sangat tepat, ya. Pendekatannya harus dengan pendekatan kemasyarakatan, dengan pendekatan secara penindakan, ya. Ini sudah perlu kita lakukan. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak
Pak Eko, nanti saya ke Pak Eko lagi ini karena ada pertanyaan lagi dari Bogor. Ini nampaknya langsung Kang Bima jawab aja nih Kang. Bagaimana memastikan agar pedagang kecil bisa bertahan di masa PPKM karena omset turun atau mungkin jangan-jangan bukan hanya turun, malah nggak ada karena kan nggak bisa buka ya? Jadi begini, saya harus sampaikan juga bahwa memang tidak mudah kita untuk bersikap adil. Di satu sisi kita harus tegas, tapi di sisi lain kita juga harus adil begitu. Nah karena itu kami memobilisasi bantuan logistik dari warga yang mampu. Saya membuka posko logistik darurat di pusat kota dan alhamdulillah setiap hari mengalir bantuan ke situ. Dan lurah saya perintahkan untuk mendata PKL warga yang kalau nggak kerja atau nggak usaha sehari nggak bisa makan. Itu kita prioritaskan untuk dibantu bahan makanan pokok sampai PPKM ini berakhir begitu. Nah, jadi lurah saya percayakan untuk memprioritaskan itu juga bagi warga yang isoman tapi nggak punya kemampuan logistik. Nah tetapi harus diakui memang nggak mungkin semua karena bagaimanapun kan kontribusi kita yang dimobilisasi dari warga terbatas. Jadi di lapangan ya kami harus pintar-pintar melakukan tindakan ya, mana yang cukup dihimbau, mana yang harus ditindak tegas, kira-kira begitu. Ini juga termasuk di luar BLT artinya ya Kang ya? Gimana? Di luar BLT ya maksudnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor? Kan begini ya, warga yang tadi disebutkan PKL itu sebagian besar juga KTP-nya bukan KTP Bogor, tetapi mereka bekerja di pusat kota dan tinggal di kota. Tapi kalau dilihat KTP-nya ya nyebar, kan nggak akan mungkin mereka dapat BLT, nggak mungkin. Tapi kami harus perhatikan, ini hal yang sangat tidak mudah, makanya solusinya adalah itu ya warga didata oleh Pak Lurah gitu. Dan ada juga informasi yang masuk dari asosiasi dan lain-lain. Oke lah kita bantu dengan ganjalan yang ada yang dikumpulkan dari hasil donasi warga. Oke, mungkin bisa ditambahkan juga Mas Hermawan soal case seperti ini? Ya, memang inilah kalau kita melihat ya, berbagai kebijakan itu tentu punya plus dan minus ya. Tentu pasti ada subjektivitas di lapangan, ada juga multitafsir ya, penafsiran yang berbeda atas kebijakan. Tetapi begini prinsipnya, local specific need local approach. Karakteristik yang berbeda di setiap lingkungan, di setiap situasi, membutuhkan juga pendekatan yang berbeda pada situasi tersebut. Jadi kalau sama halnya ketika kita ingin merubah perilaku ketaatan terhadap protokol kesehatan, ada situasi yang memang harus ditegakkan secara hukum ya, atau dari pendekatan penegakan hukum oleh aparatur. Ada yang harus dilakukan dengan persuasif, pendekatan-pendekatan yang memang mengambil simpati sehingga juga ikut menjadi influencer kebaikan di lingkungannya. Tetapi juga ada pendekatan yang sifatnya teladan ya, atau contoh terhadap perilaku di lingkungan. Nah ini sangat berkaitan dengan situasi di lapangan yang ini yang kita sebut dengan spesifik lokal tadi. Nah sebenarnya yang ingin saya tambahkan Mbak Audrey, tadi Pak Wali sudah menjelaskan pada level kabupaten itu atau kota ya, di level kota itu ada Forkopimda. Kekompakan antara wali kota, antara Kapolres, antara juga Dandim, bahkan Kajari dan lainnya unsur di sana, itu juga harus diikuti sampai ke level terkecil di masyarakat. Di masyarakat itu kan juga ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa begitu ya, sebagai aparatur penegak hukum, tetapi juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di situ juga ada unsur pemerintahan desa. Nah sehingga ini yang harus betul-betul disejalankan oleh line atau garis masing-masing, garis komando masing-masing, sehingga kekompakan Forkopimda pada level atas diikuti sampai ke level bawah. Dan ini kan harusnya menjadi sebuah guidance ya oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Dalam hal ini Pak Eko dan jajaran di Kementerian Dalam Negeri, memang ini harus ditularkan dikonsolidasikan sampai ke level bawah, sehingga penyelesaian situasi yang spesifik lokal itu juga dipahami dengan cara-cara yang lokal. Walaupun di sana ada Babin Kamtipmas misalnya dari unsur kepolisian, tidak serta-merta dalam satu kondisi langsung disergap kemudian dibawa dituntut di meja hijau, kan tidak begitu. Tetapi ada fungsi influencing di situ, ada upaya perubahan perilaku yang dikampanyekan secara kompak intinya oleh stakeholders di lapangan. Kira-kira begitu Mbak Audrey. Jangan sampai juga terjadi kejadian berulang seperti yang belakangan ini bahwa
ada salah satu yang kemudian sampai menyemprotkan warga-warga di situ tanpa mereka mungkin melakukan pendekatan dulu ya secara baik-baik gitu ya, Mas Hermawan ya. Oke, saya bertanya lagi ke Dokter Eko. Dokter Eko, kalau gitu bagaimana dong caranya agar masyarakat dapat bersatu melawan COVID-19 hingga tuntas seperti negara-negara lainnya, misalnya di Eropa yang kini sudah berani untuk membuka masker, kemudian juga bisa kemana-mana tanpa menggunakan masker. Itu gimana caranya? Ya, jadi Mbak Audrey perlu berbagai cara ya. Kalau contohnya tadi yang kita bahas lewat pemimpin ya. Jadi dari pemimpin memberikan teladan ya. Itu sudah sangat bagus sekali. Ya, contohnya pada waktu tahun Januari Bapak Presiden langsung ya memberi contoh bagaimana divaksin begitu ya. Kemudian diikuti oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri-Menteri ya. Ini satu upaya yang sangat bagus, diikuti oleh kepala-kepala daerah dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, Bapak Menteri Dalam Negeri selalu menekankan apa yang dikatakan seperti Pak Hermawan tadi. Bagaimana hubungan yang baik itu ke atas, ke samping, ke bawah, itu penting ya. Jadi kalau dengan Forkompinda baik hubungannya, tentu saja ini sangat cepat, ya sangat cepat penanganannya. Ya demikian juga sampai di tingkat level desa. Di desa itu ada lembaga kemasyarakatan, ada lembaga adat. Bagaimana hubungannya? Ya, kalau hubungannya bagus, ya akan cepat. Nah, ini memberikan teladan. Kemudian secara nasional yang dikejar adalah vaksin. Ya, vaksin ini secara nasional dikejar. Bagaimana kita ingin seperti negara lain kalau kita belum vaksin kita bisa dikejar, gitu ya. Nah, artinya ini kita punya target. Ya, sekarang ini seperti sekarang ini ditargetkan 1 juta, ya, 2 juta nanti bahkan seperti itu. Itu target yang sangat bagus bagi kita semua. Dan ini perlu kebersamaan. Kalau kita ingin bisa meminimalkan, ya berarti harus ada kesadaran kita untuk vaksin, begitu ya, proaktif, begitu. Ya, di mana ada vaksin, di situ kita proaktif. Jangan menunggu, ya, jangan menunggu informasi dan sebagainya. Karena sekarang ini banyak dari lembaga-lembaga baik dari lembaga pemerintah non pemerintah melaksanakan vaksin seperti ini. Nah ini mari kita ikuti bersama ya sebagai aparatur pemerintah, apalagi memberikan contoh ya, Saya kira seperti itu Mbak Audrey. Oke, harus memberikan contoh atasan untuk di bawahnya dan bawahnya juga bisa menegur kalau misalnya ada tingkat-tingkat atas memang yang kurang memberikan contoh juga, termasuk juga kita bisa melindungi dan memberikan contoh juga bagi sesama kita. Terakhir, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya mau minta keterangan atau mungkin juga penguatan serta semangat ya buat masyarakat yang saat ini sedang menjalani PPKM darurat, mungkin juga yang sedang menjalani PPKM mikro dimanapun berada di Indonesia. Silahkan dari Kang Bima. Jadi hari ini memang kondisinya sangat darurat. Pemerintah Satgas all out, totalitas bersama Forkopimda bukan saja untuk menerapkan aturan PPKM, tetapi untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia yang ada di kota kita tercinta. Tapi apapun yang kami lakukan, penambahan ruang isolasi, menambah kekuatan tenaga kesehatan, memperbanyak stok obat-obatan, patroli keliling kota dan lain-lain. Itu semua tidak akan ada artinya ketika warga sendiri nggak mencintai dirinya, ketika warga sendiri kemudian abai, lalai terhadap semua aturan. Nah karena itu hari ini benteng yang paling kuat, yang paling akhir adalah diri sendiri. Kita ingin agar setiap warga sayang pada dirinya, sayang pada keluarganya, dan tetap lakukan protokol kesehatan sampai lingkaran terdekat. Karena hari ini bahkan di rumah sendiri kita tidak bisa menjamin istri kita, suami kita, anak-anak kita, asisten rumah tangga kita, supir kita, satpam yang ada di sebelah rumah, ini bersih dan steril mengingat varian yang semakin cepat penyebarannya. Jadi semuanya berpulang kepada lingkaran paling dalam yaitu keluarga. Semoga semua selalu sehat. Amin, semoga semua selalu sehat. Silakan Pak Eko. Ya. Terima kasih. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Wali Kota tadi, Pak Hermawan, ya. Jadi kita harus bersama-sama menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama untuk menghentikan, menanggulangi
COVID-19 ini. Dan apa yang sudah dilakukan pemerintah, mari kita ikuti. Ya, mari kita ikuti. Ya, bersama-sama contoh vaksin. Ya, kita laksanakan vaksin. Ya, kemudian memakai masker. Kalau keluar bahkan masker yang double, begitu ya, masker double. Mari kita lakukan. Ya, mari kita lakukan. Dan ini semua untuk kesehatan kita bersama. Ya, anak cucu kita bahkan, anak cucu kita. Ya. Nah, ini perlu kita menjadi sadaran kita bersama bahwa penyakit ini bukan penyakit yang bisa disepelekan. Ini penyakit yang serius, perlu kita lakukan. Kita hadapi dengan kebersamaan. Kalau dalam bahasa kita dengan gotong royong nasional, ya, gotong royong nasional. Mari ini kita lakukan bersama-sama untuk keberlanjutan bangsa dan negara kita yang sangat kita cintai. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Dr. Eko, lindungi diri, lindungi keluarga bersama. Terakhir, silakan Mas Hermawan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan juga rekan-rekan warga bangsa. Jadi kita sedang tidak dalam kondisi biasa-biasa saja. Kita sedang dalam keadaan darurat. Oleh karena itu kesadaran bahwa virus ini nyata. Jangan sampai ada yang menyebut bahwa virus ini tidak nyata, hoax, kebohongan, konspirasi dan lain-lain. Tidak. Semua orang sekarang ini makin dekat situasinya ya, masih makin dekat lingkarannya dengan keterpaparan. Jadi seolah-olah ada antrian. Maka sadar bahwa nyata, sabar dan tingkatkan daya tahan. Sabar dalam kesulitan, sekaligus tingkatkan daya tahan, imunitas, dan juga daya tahan kita dalam ekonomi dan bersosialisasi. Oleh karena itu, maka kita dukung upaya pemerintah melalui kebijakan PPKM darurat, sekaligus kita berharap agar pemerintah juga serius dalam upaya penyiapan fasilitas kesehatan atau treatment, dalam upaya penyelidikan epidemiologi atau tracing, dan dalam upaya testing yang masif, agar kita juga siap untuk menghadapi situasi bila suatu waktu kita juga harus dijaga dan dipulihkan dari keadaan yang mendera ini. Kita berdoa mudah-mudahan segera lekas pergi jauh yang namanya virus corona penyebab COVID ini, dan kita berdoa agar sehat masyarakat kita, sehat pemerintah kita, sehat Indonesia. Terima kasih, Mbak Audrey. Amin. Terima kasih Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Terima kasih juga Pak Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto. Terima kasih juga kepada Dr. Eko Prasetyanto Purnomo, staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, sehat selalu. Ya, Indonesia saudara ini harus bersatu bersama untuk bersabar, bersama konsisten dan juga taat peraturan demi kesehatan dan demi keselamatan kita dan juga keluarga. Jangan lupa untuk selalu tetap disiplin dan perketat protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi kalau memang sudah dijadwalkan, mengedepankan juga 3M, bahkan tidak hanya 3M tapi juga menghindari kerumunan termasuk di dalamnya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tetap patuhi protokol kesehatan kalau memang terpaksa harus keluar rumah, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan juga kalau Anda berada dalam rumah. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih, kita sampai bertemu lagi di lain waktu. Salam sehat. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga. Taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.